Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wita Ruspianti Dewi, tutor materi IPS kelas 7 di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat yang majemuk atau plural dilihat dari etnis, agama, pekerjaan, juga status sosial. Apa itu masyarakat majemuk atau plural? Masyarakat majemuk atau plural adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda, baik dalam hal etnis, agama, pekerjaan, maupun status sosial. Nah, keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang khas dan memiliki berbagai ciri yang dapat dianalisis di masyarakat. Nah, berikut adalah analisis ciri-ciri masyarakat yang majemuk dilihat dari beberapa aspek tersebut. Ciri-cirinya yang pertama yaitu dari segi etnis. Nah, keanekaragaman etnis masyarakat majemuk biasanya terdiri dari berbagai kelompok etnis yang memiliki bahasa, budaya, adat istiadat, dan identitas yang berbeda. Nah, setiap kelompok etnis mungkin memiliki cara hidup yang unik dan berkontribusi pada kebudayaan nasional. Yang kedua dari ciri-cirinya dari segi etnis yaitu ada interaksi antar etnis. Nah, masyarakat majemuk seringkali menunjukkan adanya hubungan antara kelompok etnis yang satu dengan yang lainnya. Namun, interaksi ini bisa bersifat harmonis, bisa juga menimbulkan ketegangan atau konflik apabila terjadi perbedaan. Nah, kemudian ada pluralisme budaya. Nah, keberagaman etnis ini juga melahirkan pluralisme budaya, di mana berbagai kebudayaan berkembang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti seni, kuliner, fashion, dan bahasa. Yang kedua, ciri-cirinya itu dari segi agama. Nah, yang pertama, keberagaman agama. Dalam masyarakat plural atau majemuk, terdapat berbagai agama yang dianut oleh warganya atau masyarakat. Contohnya yaitu di Indonesia, terdapat agama-agama besar yang terdapat di Indonesia seperti Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, dan juga lainnya. Nah, dalam masing-masing ini memiliki ritual dan norma ajaran yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dari toleransi beragama. Nah, keberagaman agama ini menuntut adanya toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Nah, di masyarakat yang majemuk, sikap saling menghormati ini penting untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan antar umat beragama. Kemudian yang ketiga itu dari perayaan keagamaan. Nah, di masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini seringkali kita menyaksikan berbagai perayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok agama yang berbeda, yang dapat menjadi momen untuk saling memahami dan merayakan keberagaman tersebut. Misalnya umat Islam itu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kalau di Kristen ada Natal, dan juga di agama-agama lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pekerjaan. Nah, ciri-cirinya keberagaman profesi. Nah, dalam masyarakat plural atau majemuk terdapat keberagaman dalam hal pekerjaan yang digeluti oleh anggota masyarakat. Nah, profesi ini bisa ditemukan mulai dari pekerja di sektor formal maupun informal. Kalau formal misalkan pegawai negeri, dokter, hingga pekerja di sektor
lainnya. Kemudian, informal. Informal itu yang bekerja di bidang, misalnya pedagang kaki lima atau petani. Nah, yang kedua yaitu pembagian kelas sosial berdasarkan pekerjaan. Nah, pekerjaan seringkali menjadi salah satu faktor penentu status sosial seseorang. Pekerjaan tertentu mungkin dipandang lebih, dihormati daripada pekerjaan lainnya dalam masyarakat ini. Nah, masyarakat, majemuk ini, perbedaan profesi ini dapat mempertegas strata sosial yang ada. Misalnya, buruh harian lepas akan beda dengan, misalnya pegawai negeri gitu, jadi mempengaruhi strata sosial. Selanjutnya adalah mobilitas sosial. Nah, masyarakat plural biasanya memiliki mobilitas sosial yang memungkinkan individu untuk berpindah status dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya, tergantung pada pencapaian profesional atau pendidikan yang diraih. Selanjutnya yaitu status sosial. Nah, ciri-ciri ini yang dari segi status sosial yaitu yang pertama, stratifikasi sosial. Nah, masyarakat yang majemuk biasanya memiliki stratifikasi sosial yang lebih kompleks yang dapat mencakup kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, status sosial ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu dari pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kekayaan. Nah, contoh satu itu dari pendidikan. Stratanya pendidikan yang lulusan SD akan berbeda dengan yang lulusan S1. Pekerjaan misalnya contohnya buruh akan berbeda dengan yang pegawai negeri atau yang bekerja di formal. Kemudian dari segi penghasilan, penghasilan juga yang kecil akan berbeda dengan penghasilan yang lebih besar. Nah, itu akan mempengaruhi stratifikasi sosial. Yang kedua, di status sosial ini ada ketimpangan sosial. Nah, dalam masyarakat majemuk seringkali ada ketimpangan sosial yang terlihat jelas antar kelompok-kelompok tertentu, terutama antara kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan kelompok yang kurang beruntung. Nah, yang selanjutnya yaitu kesempatan dan akses terhadap sumber daya. Nah, status sosial juga mempengaruhi kesempatan dan akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan. Nah, kelompok dengan status sosial lebih tinggi umumnya memiliki lebih banyak peluang dan keuntungan dibandingkan dengan kelompok yang berada di status sosial yang lebih rendah. Jadi, misalnya, sosial yang lebih tinggi itu, seperti yang mempunyai banyak uang akan berbeda dengan orang yang masyarakat yang, prasejahtera yang di bawah, pasti akan statusnya, lebih rendah. Nah, kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu masyarakat majemuk memiliki ciri-ciri keberagaman yang mencakup etnis, agama, pekerjaan, dan status sosial. Nah, keberagaman ini seringkali menciptakan dinamika sosial yang kompleks yang bisa berupa kerjasama yang harmonis, tapi juga bisa menimbulkan ketegangan atau konflik. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita menjaga nilai-nilai toleransi, saling pengertian, dan keadilan sosial agar masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Baik, warga belajar semuanya, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan warga belajar dapat memahami, juga dapat mengerjakan penilaian atau soal-soal yang ada pada materi kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.